atau masih membahas muqaddimah dari kitab ini, dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mulai masuk dalam pembahasan thaharah. Dan pembahasan yang pertama dari pembahasan thaharah adalah tentang masalah air. Jadi yang akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini adalah tentang masalah air, pembagiannya dan macam-macamnya yang berhubungan dengan bersuci. Maka di sini musannif rahimahullah taala beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini wa dakhala fasiha jannatihi amin. Kitabu ahkamit taharati. Kitab hukum-hukum masalah taharah. Beliau mengatakan wal kitabu lughatan masdarun, dan alkitab dalam bahasa Arab itu adalah masdar. Masdar itu adalah kata benda yang diambil dari kata kerja, ya. Bimakna ad-dhammu wal jam'u, dan secara bahasa makna alkitab itu adalah mengumpulkan dan kelompok, ya. Mengumpulkan ataupun berkumpul, ya. Wastilahan, dan secara istilah alkitab adalah ismun li jinsin minal ahkam, adalah salah satu nama dari jenis-jenis hukum. Ammal babu, adapun al-bab, ya, kalau dalam kitab fasmun, maka dia adalah nama linau'in, untuk salah satu bagian mimma dakhala tahta dzalikal jinsi, dari hal-hal yang masuk dalam jenis yang sudah disebutkan. Jadi kalau dalam kitab itu biasanya penulis kitab biasanya nulis kitab apa, kemudian ada subbab. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab, dalam penulisan bahasa Arab biasanya ditulis bab saja untuk kitab-kitab klasik, ya. Untuk kitab-kitab klasik, jadi ada kitab yang itu biasanya kalau kita istilahkan bab, kemudian ada babun, nah, itu untuk subbabnya. Wa taharatu bi fathhi ta lughatan an-nadhafah. Dan kata at-taharah secara bahasa dengan menfathahkan ta-nya, at-taharah. Secara bahasa maknanya adalah kebersihan. Wa amma syar'an, adapun secara syariat, fa fiha tafasiru katsiratun, maka banyak penafsirannya. Minha qauluhum, maka ada yang memaknai taharah itu adalah fi'lu ma tustabahu bihi salatu, adalah perbuatan yang dengan perbuatan tersebut diperbolehkan salat. Ai min wudu'in, yaitu dari wudu, wa ghuslin, mandi, wa tayammumin, dan tayamum, wa izalatin najasa, dan membersihkan najis. Amma tuharah, ya, bi dhammin, bi dhammi, ya. Adapun kalau at-tuharah toknya di dhammah, maka sudah berbeda makna. Fasmun li baqiyatil ma, maka dia adalah penyebutan untuk air yang tersisa. Ya, jadi dalam bahasa Arab harokat itu sangat-sangat penting. Ya, salah harokat bisa salah makna. Ya, contohnya ini toharoh dan tuharoh. Ya, toharoh itu adalah perbuatannya, tuharoh itu adalah air yang tersisa dari toharoh tersebut. Walamma kana al-ma'u, adapun dan ketika air adalah, ya, alatan li toharoti, yaitu alat atau sarana untuk bersuci, istadradal musannifu, maka musannif di sini menyebutkan li anwa'il miyah, untuk macam-macam air. Faqala, maka beliau mengatakan. Nah, di sini beliau mulai mengatakan atau menyebutkan tentang jenis-jenis air. Ya, belum pembagian, masih jenisnya. Air ada bermacam-macam. Beliau mengatakan al-miyahul lati yajuzu ay yasihhu at-tathiru biha sab'u miyahin. Air yang sah untuk dipakai bersuci ada 7 air. Ada 7 air. Yang pertama adalah ma'us sama'i, air dari langit, ay an-nazilu minha, yaitu yang turun dari langit. Wahwal matar, dan dia maksudnya adalah air hujan. Ya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan kami turunkan dari langit air yang tahur, suci mensucikan.
Wa ma'ul bahri, yang kedua adalah air laut, al-milh, yaitu air yang asin, maksudnya air laut. Ya, air laut sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Abu Dawud, Imam Tirmidzi juga, Rasulullah ditanya tentang bahwasanya ada sahabat yang naik kapal berada di atas lautan, kemudian tidak membawa air kecuali sedikit, apakah boleh dengan berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah SAW mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Airnya suci mensucikan dan bangkainya itu halal untuk dimakan. Wa ma'un nahri, yang ketiga adalah air sungai, al-hulwi, yaitu yang manis ya. Meskipun bukan bukan harus manis itu ya, maknanya lawan dari asin. Ya, lawan dari asin, karena air laut itu asin, sedangkan air sungai bersifat manis. Yaitu air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan juga air sumur. Juga air sumur, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang, biasanya para fuqaha, para ahli fikih menyebutkan dengan hadis bi'ir buto'ah, hadis sumur buto'ah, di mana Rasulullah ditanya tentang bagaimana, apakah boleh kita berwudu dengan sumur buto'ah, itu air dari sumur buto'ah. Di situ orang-orang biasanya buang sampah-sampah. Maka Rasulullah mengatakan, innal ma' la yunajisu syai', air itu tidak dinajisi oleh apapun. Ya. Kemudian wa ma'ul aini, dan air dan mata air ya, ma'ul ain, mata air. Ya. Dan mata air. Ini sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, tentang air yang berada di gurun pasir. Ya, oase ya. Bertanya tentang air yang berada di gurun pasir atau oase itu, maka yang mana hewan-hewan biasanya minum di situ, itu kan buat minum hewan ya. Maka Rasulullah mengatakan, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabath. Kalau air itu sudah mencapai 2 kullah, maka tidak ternajisi. Ya. Nah, air oase ya air sumber gitu ya, sumber air. Wa ma'u thalji wa ma'ul barad, dan air salt ya, air thalj dan juga air al-barad. Apa yang dimaksud air thalj ya? Al-thalj itu adalah air yang turun dari langit dalam kondisi cair, kemudian berada di atas bumi, atau kemudian ketika turun dia membeku. Ya, ketika turun dia membeku. Ya. Adapun al-barad ya, itu adalah air yang turun dari langit ya dalam kondisi beku. Ya, dalam kondisi beku, kemudian dia mencair di atas bumi. Ya. Ya, kurang lebih ya bisa salju atau ya bisa masuk dalam situ. Kemudian air, kalau fenomena hujan es ya, kalau air salju itu lebih kepada al-barad. Kalau hujan es ya, kalau hujan es ya, kalau hujan es itu lebih kepada al-barad ya, karena dia turunnya dalam kondisi bongkahan seperti itu ya. Adapun kalau misalkan dia turunnya dalam kondisi cair, kemudian di udara dia membeku, nah itu salj ya, atau salju itu. Nah, 2 air ini juga bisa dipakai untuk bersuci ya. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang biasa kita doa yang biasa kita baca ketika iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da, dan seterusnya. Kemudian di akhir hadis disebutkan doanya adalah Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah diriku dengan air, salj dan juga al-barad. Kemudian di sini musannif beliau memberikan kesimpulan. Ini kan banyak ya, ada sekitar 7 jenis air. Ya, apakah itu pembatasan? Maka di sini beliau mengatakan wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka. Dan 7 jenis air yang sudah disebutkan tadi bisa kita simpulkan dalam satu kaidah, yaitu manazala minas sama'i, setiap air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang memancar dari bumi, ala ayyi sifatin kana,
dengan bentuk apapun atau dengan sifat apapun min aslil khilqati dari asal penciptaannya. Jadi setiap air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi, maka ini bisa digunakan untuk bersuci selama dia disebut air. Ya, disebut air. Ya. Baik. Ya. Ada faedah di dalam surat Az-Zumar ayat 21. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Allah Subhanahu menyebutkan, tidakkah engkau melihat bahwasanya air itu semuanya turun dari langit, kemudian dia melalui celah-celah yang ada di bumi. Para ulama mengatakan air itu asalnya dari langit. Adapun air yang berada di dalam tanah itu asalnya juga dari langit. Ya. Jadi di sini disebutkan apa yang turun dari langit ataupun yang memancar dari bumi itu apa yang kita sudah lihat sekarang. Tapi kalau asal penciptaannya maka semua air berasal dari langit. Allah taala. Baik, itu tadi jenis-jenis air. Kemudian sekarang masuk ke pembagian air. Air dibagi menjadi 4. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimallahu taala, "Tsummal miyahu." Kemudian air tanqasimu ala arba'ati aqsam. Terbagi menjadi 4 jenis atau 4 bagian ya. 4 bagian. Ahaduha, bagian yang pertama adalah tahirun fi nafsihi. Air itu suci pada dirinya sendiri. Mutahhirun li ghairihi, dan bisa mensucikan yang lainnya. Ghairu makruhin, dan tidak dimakruhkan isti'maluhu, pemakaiannya. Tidak dimakruhkan pemakaiannya. Ya, ini adalah jenis yang pertama, yaitu air yang suci, mensucikan dan tidak makruh untuk memakai. Apa itu? Wa huwal ma'ul mutlaqu, yaitu air mutlak. Apa maksudnya air mutlak? Yaitu al mutlaqu an qaidil lazim. Air yang mutlak dari sifat tertentu atau hubungan tertentu. Maksudnya apa? Pokoknya selama air itu masih disebut air, nah itu namanya air mutlak. Maksudnya nggak ada air ini. Kan beda misalkan air kopi, air teh, itu kan berarti air tapi masih ada apa? Qaid, masih ada digabung dengan unsur lain. Tapi kalau kita bilang air saja, itu namanya air mutlak. Ya. Qaid lazim ada 3 ya, ada 3. Yaitu sifat yang berhubungan dengan air yang disambungkan dengan air, ya ada 3. Yang pertama adalah idhofah. Kalau dalam bahasa Arab idhofah. Jadi dibuat kata majmu', misalkan adalah air kopi misalkan. Air kopi. Maka ini sudah bukan air mutlak lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi kopi, air kopi, ya. Atau misalkan air susu misalkan. Air susu. Maka sudah apa? Bukan air mutlak lagi. Karena sudah digabung ya, diidhofahkan hal lain kepada air tersebut. Ya. Kemudian diketahui air itu tidak mutlak lagi, ya. Kalau diberikan sifat dengan sifat yang melekat tidak bisa lepas dari air tersebut. Misalkan apa contohnya dalam Al-Quran disebutkan mimma'in dafiq, dari air yang memancar. Di situ kita pahami maknanya adalah air mani. Maka ini sudah tidak masuk lagi dalam kriteria air mutlak. Ya. Kemudian yang ketiga termasuk sifat yang tidak bisa lepas dari air adalah ketika si pengucap ya mengucapkan hal tersebut, dia benar mengatakan air tapi maksudnya air yang lain. Misalkan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat perempuan yang bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita itu juga ketika sahabat perempuan bertanya pada Rasulullah, apakah wanita juga mandi jinabah ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah menjawabnya, na'am idza ra'atil ma'. Iya jika dia melihat air. Tapi air di sini bukan air mutlak. Maksudnya Rasulullah air mani. Ya, air mani. Tapi ala kulli hal, di sini bagian yang pertama adalah air
Tahir, mutahhir, ghairu makruh. Air yang dia suci, mensucikan dan tidak makruh untuk memakainya. Yaitu apa? Air mutlak. Air mutlak adalah air ya disebut air saja. Tidak ada embel-embel yang lain. Ya. Baik, an qaidin lazim. Fala yadurru al-qaidul munfakku. Maka tidak masalah kalau sifat yang dihubungkan kepada dirinya itu bisa dipisah. Bisa dipisah. Seperti apa? Kama il-bi'ri. Seperti kita katakan air sungai. Ya, air sungai. Ya. Air sungai itu ketika berada di sungai kita ngomong air sungai. Kalau misalkan kita ambil satu gelas, kita bawa ke rumah, ini namanya apa? Orang kalau nggak tahu kalau kita ngambil di sungai, maka akan ngomong apa? Air. Nggak mungkin ngomong air sungai kalau dia nggak tahu kalau kita ngambil di sungai. Itu maknanya adalah kait munfak. Jadi dia disifati dengan sesuatu tapi bisa pisah. Beda dengan air kopi. Nggak mungkin setelah jadi air kopi kemudian bisa dipisah lagi antara kopi dan airnya. Iya, kecuali dengan proses kalau misalkan ini ya diuapkan atau apa. Tapi ini yang biasa gitu ya. Baik. Fi kaunihi mutlaqan ya, dalam wujudnya sebagai air yang mutlak. Ala kulli hal, jenis yang pertama tadi adalah air mutlak, yaitu air yang tidak dihubungkan dengan sifat yang tidak bisa berpisah dengannya. Ya, jadi disebut air. Baik. Apa dalilnya? Kalau air mutlak ini adalah alat untuk bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, tadi yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci, mensucikan. Jadi Allah itu mensifati air di sini ya, air di sini sebagai alat untuk bersuci. Tapi di sini Allah menyebutkan air saja. Ya, air saja. Air, pokoknya air mutlak. Ya, kalau dalam ushul fikih disebut mutlak. Baik. Kemudian yang kedua, watsani tahirun mutahhirun makruh. Yang kedua, ya, pembagian kedua ya jenis air. Yang kedua adalah air yang dia suci, mensucikan, tapi makruhun, dimakruhkan, tidak disukai. Isti'maluhu, pemakaiannya, fil badani, pada tubuh, la fi thawbi, tidak pada pakaian. Apa itu? Wahwal ma'ul musyammas. Dia adalah air musyammas. Ya. Dia adalah air musyammas. Makna dari musyammas itu apa? Musyammas adalah air al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi, yaitu air yang dipanaskan dengan pancaran dari matahari pada air tersebut. Dari pancaran matahari pada air tersebut. Nah, ini adalah air yang boleh dipakai, sah dipakai, tapi makruh. Ya, tapi makruh, yaitu air musyammas, tapi dengan syarat-syarat. Ya, dengan syarat-syarat. Ya. Syarat yang pertama, dia dipakai pada tubuh, bukan dipakai pada pakaian. Maka kalau misalkan untuk membersihkan najis masih boleh air musyammas. Yang kedua, dia dipanaskan dengan matahari, bukan dengan api atau yang semisalnya. Kalau dengan api maka tidak disebut musyammas. Ya, nanti ada istilah lainnya. Yang ketiga, di sini disebutkan wa innama yukrahu syar'an, dan sungguhnya dimakruhkan pemakaian air musyammas secara syar'i. Syarat berikutnya bikutrin har. Syarat berikutnya adalah dia dipanaskan di bawah matahari di daerah yang panas. Ya, di daerah yang panas seperti apa? Seperti Hijaz. Tapi kalau di daerah dingin atau beriklim tropis seperti Indonesia atau kutub, maka tidak disebut musyammas. Karena ta'thir asyams, ya, efek mataharinya tidak terlalu kuat. Karena salah satu alasannya mengapa kok dimakruhkan ya dalam mazhab, karena memberikan efek doror, ya, memberikan efek doror, dia membuat orang sakit kulit, memberikan orang sakit kulit. Baik. Fi ina'in muntaba'in, kemudian syarat berikutnya dia dipanaskan pada wadah yang ditempa.
Ya, pada wadah yang ditempa. Ya. Maksudnya berarti pada logam, wadah logam, ya. Pada wadah logam illa ina an-naqdaini, kecuali logam emas dan perak. Jadi kalau misalkan ditaruh emas dan ditaruh di wadah yang terbuat dari emas atau perak, maka tidak termasuk musyammas. Atau kalau ditaruh di plastik tidak termasuk musyammas karena dia tidak ditempa, dia dicetak, ya. Tapi kalau misalkan ditaruh di besi atau di kuningan tembaga, nah, maka ini masuk dalam kategori musyammas ya. Kenapa kok dikecualikan emas dan perak? Li safai jauharihima, karena apa namanya? Ya, intinya adalah jenis permata itu sangat-sangat jernih dan bagus. Jadi tidak sampai efek cahaya matahari itu mempengaruhi air tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya, dia dimakruhkan air musyammas itu ketika dipakai dalam kondisi panas atau masih hangat yang cukup panas. Tapi kalau sudah dingin maka tidak dimakruhkan. Di sini beliau mengatakan wa idza baruda zalatil karahatu. Kalau sudah dingin maka sudah hilang kemakruhannya. Baik. Ini adalah yang utama dalam mazhab Syafi'i. Waqtaran Nawawi adamul karahati mutlaqan. Akan tetapi Imam Nawawi Asy-Syafi'i beliau memilih pendapat bahwasanya tidak dimakruhkan sama sekali. Ya. Ini khilaf ya. Jadi kalau dalam fikih itu kan ada 4 mazhab. Kadang di dalam satu mazhab itu sendiri para ulamanya khilaf. Tapi tetap di situ ada mu'tamad. Mu'tamad itu pendapat resmi dari suatu mazhab. Ya, pendapat resmi dari suatu mazhab yang itu sudah dirumuskan oleh para ulama bagaimana caranya bisa menyimpulkan ini pendapat resmi atau bukan. Ya, ada banyak sekali. Apakah harus ucapannya Imam Syafi'i itu berarti qaul mu'tamad dalam mazhab? Enggak harus. Ya, karena mazhab itu bukan cuma berasal dari satu orang. Mazhab itu kumpulan dari para ulama yang berijtihad. Ya. Jadi kalau misalkan Imam Syafi'i memiliki ijtihad, kemudian para ulama setelahnya yang mengikuti kaidah dalam berijtihad, menghasilkan hukum yang lain karena mungkin melihat dari sisi dalilnya lebih kuat dan lain sebagainya, maka bisa jadi ucapannya Imam Syafi'i tidak diambil. Ya, tidak diambil. Baik, ala kulli hal, yang utama dalam mazhab Syafi'i dia dimakruhkan, tapi ada pendapat lain di antaranya adalah Imam Nawawi, beliau berpendapat bahwasanya tidak dimakruhkan. Ya. Sebagaimana Imam Nawawi sebutkan dalam kitab beliau Majmu', ya. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kemudian berikutnya, ya, masalah yang lain, wa yukrahu aidan, dan dimakruhkan pula syadidus sukhunati wal burudati. Air yang sangat-sangat panas, ya, atau sangat-sangat dingin. Ini juga dimakruhkan untuk dipakai. Alasannya kenapa? Alasannya ya karena bisa menyakiti kulit. Alasannya apa? Bisa menyakiti kulit. Ya. Jadi kalau misalkan kita di tandon biasanya, di tandon masjid itu biasanya kan pakai tandon plastik atau tandon dari beton dan tandon tembok gitu. Nah itu nggak masuk musyammas ya. Karena dia berada pada wadah plastik atau wadah ini. Tapi kalau misalkan dia sangat-sangat panas, ya, dia sangat-sangat panas, kemudian kita pakai, ya, maka ini dimakruhkan. Kenapa? Karena bisa mudorotkan apa? Kulit kita. Ya, sedangkan Rasul mengatakan la dharara wala dhirar. Baik, ini adalah jenis yang kedua. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wal qismu tsalitsu, dan bagian yang ketiga, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Dia itu suci tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dibuat berwudu untuk mandi besar, mandi junub, tidak bisa dibuat menghilangkan najis. Nah, ini adalah jenis yang ketiga atau macam yang ketiga, itu air suci, dia suci dalam artian kalau disentuh juga enggak najis, tapi tidak bisa dibuat untuk bersuci. Apa itu? Ya, dalam mazhab ada 2. Ya. Yang pertama adalah wahwal ma'ul musta'malu. Yang pertama adalah air musta'mal. Fi raf'i hadatsin aw izalati najisin. Air musta'mal yang bekas ya, dipakai untuk menghilangkan hadas atau membersihkan najis. Ya, membersihkan
membersihkan najis. Dalilnya apa air musta'mal ini? Ya, dalilnya apa? Para ulama mengatakan, ya, para fuqaha mengatakan, dalil bahwasanya air musta'mal, air bekas, maksudnya bekas ini bukan yang tersisa di wadah ya. Tapi air bekas ini adalah air yang menyentuh anggota tubuh kemudian dia terjatuh, itu namanya bekas. Ya, bukan air sisa, tapi air bekas. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, la yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Janganlah seorang kalian dari itu mandi pada air yang menggenang dalam kondisi dia junub. Jadi jangan langsung nyemplung dalam air yang menggenang seperti di tong atau apa gitu. Jangan langsung masuk. Perawi bertanya kepada Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Terus bagaimana cara mandinya? Maka Abu Hurairah mengatakan, ya tanawaluhu tanawulan. Kamu ciduk, jangan dicemplungin semuanya. Gitu. Jangan dicemplungi semuanya. Para fuqaha mengatakan, ya, bahwasanya dari hadis tersebut diketahui bahwasanya air yang dimasuki oleh tubuh yang mengandung hadas, ya, maka bisa menghilangkan sifat mensucikan lagi. Ya. Jadi ketika sudah dipakai sekali untuk mensucikan hadas, maka tidak bisa dipakai lagi. Nah, apa dalilnya kalau air itu tetap suci meskipun tidak bisa digunakan untuk mensucikan? Dalilnya adalah hadis sahabat Amr bin As, ya, sahabat Jabir, sahabat Jabir. Beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau sakit cukup keras, maka dikunjungi Rasulullah. Ketika beliau sedang pingsan, maka Rasulullah SAW berwudu, kemudian menyiramkan air wudu, mencipratkan, ya, air yang digunakan untuk wudunya tadi kepada sahabat Jabir. Para ulama mengatakan kalau misalkan najis, nggak mungkin Rasulullah menyipratkan air yang najis. Baik. Itu adalah air musta'mal. Tapi air musta'mal ini ada beberapa syarat. Nggak semuanya. Apakah berarti air musta'mal enggak? Para ulama memberikan syarat-syarat sehingga air itu disebut musta'mal. Ya. Yang pertama, kalau misalkan dia untuk membersihkan hadas, ya. Yang pertama, dia dipakai dalam bersuci ketika untuk menghilangkan hadas, yaitu pada basuhan yang pertama. Ya. Jadi misalkan dalam wudhu, maka membasuh muka. Ini kan yang pertama, itu yang menghilangkan hadas. Adapun basuhan kedua dan ketiga itu adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Ya. Jadi kalau misalkan dia ngambil dari bekas yang kedua, membasuh yang kedua, kemudian diambil seperti ini, ya, maka air ini sudah tidak disebut musta'mal. Karena tidak lagi digunakan untuk menghilangkan hadas, tapi itu adalah basuhan sunnah, ya, basuhan yang sunnah. Kemudian yang kedua, ya, digunakan pada bersuci yang wajib, yaitu bersuci untuk menghilangkan hadas. Karena ada bersuci tapi dia sifatnya bukan menghilangkan hadas. Contohnya apa? Contohnya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Orang wudu tapi nggak hadas habis itu. Apakah boleh wudu lagi? Boleh. Tapi apakah wudunya itu menghilangkan hadas? Enggak, karena dia secara asal nggak hadas. Maka bekasnya tidak dimaksudkan apa? Musta'mal. Baik. Au izalatun najas. Tadi masalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, kalau menghilangkan najis, ini ada beberapa syarat. Beliau mengatakan in lam yataghayyar, selama airnya tidak berubah. Jadi kalau misalkan habis membersihkan najis, kemudian air yang dipakai untuk membersihkan tadi berubah, otomatis najis, sudah bukan musta'mal lagi. Misalkan ada najis di pakaian, kemudian kita guyur dengan air yang berada di, misalkan kita guyur kemudian kita taruh ember di bawahnya, ketika najisnya sudah hilang, airnya di ember berubah warnanya misalkan, maka tidak musta'mal tapi najis, ya, air najis. Walam yazid, syarat yang kedua, kalau untuk membersihkan najis dan tidak bertambah berat airnya ketika digunakan untuk membersihkan najis. Kalau berat airnya bertambah, ya ini perkiraan saja ya. Kalau berat airnya bertambah, maka kita ketahui bahwasanya berat air itu bertambah karena ada najis yang ikut ke situ, karena ini digunakan untuk membersihkan najis. Kalau misalkan beratnya berkurang, maka tidak apa-apa. Beratnya berkurang, maka tidak
tidak mengapa. Walam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ya. Jadi bertambah beratnya setelah terpisah ya dari tempatnya tadi, ba'da tibari ma yatasharrabahu al-maghsulu minal ma ya. Setelah diperkirakan air yang ikut pada najis tadi gitu. Intinya itu tadi, intinya adalah ketika airnya bertambah maka dia diketahui menjadi najis bukan musta'mal. Jadi kalau misalkan air itu bekas dipakai untuk membersihkan najis ya, kemudian airnya tidak berubah dan beratnya tetap ya, maka dia air musta'mal, dia tetap suci, masih suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nah, ini semua berlaku untuk air yang banyak. Aktsar min kullatain. Afwan, ini berlaku untuk air yang sedikit. Adapun air yang banyak, air sedikit itu kurang dari 2 kullah. Kalau airnya banyak, kalau airnya banyak maka hukum ini tidak berlaku, ya. Tidak berlaku air musta'mal, ya. Baik. Yang kedua adalah wal mutaghayyaru. Jadi air yang pertama yaitu air musta'mal, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, ada 2. Yang pertama air musta'mal dan yang kedua adalah wal mutaghayyaru, air yang berubah. Wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyaru ahadu awsafi, yaitu air yang berubah salah satu sifatnya. Bima bi syai'in khalatahu minat tahirat, dengan sesuatu yang mencampurinya dari sesuatu yang suci. Taghayyuran, dengan perubahan, yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi, yang menghalangi air tersebut tidak disebut air mutlak lagi. Fa innahu tahirun ghairu tahurin, maka dia adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Hisiyan kana taghayyuru, baik perubahannya itu terlihat secara indrawi, au takdirian, atau secara maknawi. Apa maknanya? Air yang kedua yang tidak boleh digunakan untuk bersuci tapi airnya suci adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga tidak lagi disebut air secara mutlak. Misalkan contohnya tadi air kopi, air teh. Itu kan air sama teh, air sama kopi. Ya. Maka kopi suci, teh suci. Dimasukkan ke dalam air sudah bukan disebut air lagi. Orang sudah nyebutnya air teh atau nyebut langsung teh. Atau nyebut ketika dicampur kopi disebut air kopi atau disebut kopi. Maka sudah menghilangkan nama air secara mutlak. Maka tidak boleh orang wudhu pakai air teh atau orang wudhu pakai air kopi gitu ya. Misalkan ada. Kenapa? Karena itu tadi. Karena sudah berubah. Kemudian hisian kana taghayyuru au takdirian. Baik perubahannya itu secara indrawi, maksudnya diketahui, dilihat. Ya, misalkan warnanya berubah bisa dilihat. Yang tadinya putih kena kopi jadi hitam, ya sudah, kan ketahuan. Teh awalnya putih jadi merah kecoklatan, ya sudah tahu. Au takdirian, atau sifatnya takdiri. Ya, sifatnya takdiri. Takdiri itu apa? Takdiri itu misalkan sesuatu yang suci tadi yang dimasukkan ke dalam air tersebut memiliki sifat yang sama dengan air tersebut. Misalkan apa? Air musta'mal tadi dimasukkan ke dalam air yang suci mensucikan. Air musta'mal kan suci saja. Dimasukkan ke dalam air yang suci mensucikan. Nah, itu kan nggak terlihat perubahannya. Ya, nggak terlihat perubahannya. Ya, maka diperkirakan. Ya, maka diperkirakan. Kalau misalkan ada benda yang suci dengan suatu warna yang tidak terlalu merubah warna, maksudnya tidak terlalu pekat gitu warnanya, ya. Misalkan mungkin perasan jeruk atau apa, dimasukkan ke dalam air tersebut seukuran air musta'mal tadi, apakah kira-kira berubah atau tidak? Kalau diperkirakan berubah, maka ya dia jadi suci tidak mensucikan. Tapi kalau tidak berubah, ya tetap suci mensucikan. Itu namanya takdirian, diperkirakan. Baik. Kemudian beliau memberikan contoh, ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Ini beliau memberikan contoh yang takdiri tadi, yang diperkirakan. Seperti contohnya adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang
sama sifatnya, sama-sama beningnya. Baunya juga nggak terlalu ya. Kama ilwardi al-munqati'i ar-raihatu, seperti air bunga yang tidak ada baunya. Jadi dicampur bunga gitu, ya, dicampur bunga, ya, warnanya masih bening, tapi sudah tidak ada apa? Tidak ada baunya. Walma'ul musta'malu, walma'il musta'mali, dan air musta'mal tadi contohnya itu. Ya, caranya banyak takdirinya, ya diperkirakan tadi. Fa illam yamna' itlaqa ismil ma'i 'alaihi bi an kana taghayyuruhu bitahiri yasiran. Kalau seandainya tidak sampai menghalangi air tersebut dari namanya air mutlak. Seperti apa? Bi an kana taghayyuruhu bitahiri yasiran. Karena mungkin perubahannya cuma sedikit. Ya, perubahannya cuma sedikit-sedikit saja, misalkan dikasih kopi misalkan sedikit saja gitu. Airnya segelas dikasih kopi sak jumput nonton biasanya misalkan, ya, dia nggak akan terlalu berubah, maka tetap suci mensucikan kayak gitu. Kenapa? Karena perubahannya bukan perubahan yang besar, ya, bukan perubahan yang besar, karena dia tetap masih disebut air. Au bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi, ya, atau dengan sesuatu yang sesuai, yang sama dengan air dalam sifatnya. Wa qaddira mukhalifan walam yughayyirhu, dan ditakdirkan, ya, dengan sesuatu yang berbeda dengannya dan ternyata tidak berubah, yaitu maksudnya tadi misalkan kalau airnya itu air musta'mal yang dimasukkan, kemudian dimasukkan misalkan perasan jeruk atau perasan apa, dia nggak berubah, maka tetap dia suci mensucikan. Fala yaslub tahuriyatahu fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka kalau seperti itu, maka tidak menghilangkan sifatnya bisa mensucikan benda lain. Ya, maka dia bisa mensucikan benda yang lain. Baik. Jadi kalau misalkan benda itu dimasukkan, kemudian bercampur dan sampai merubah namanya, ya maka ini sudah tidak bisa. Gampangannya seperti itu. Seperti tadi air kopi, air teh, air susu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dia suci, ya. Wahtaraza biqaulihi khalatahu. Dan ucapan musannif, ya, khalatahu mukhalatah, mencampurinya, ya, maka ini ihtiraz atau tidak termasuk darinya anit tahiril mujawiri lahu, suatu yang suci tapi tidak dicampurkan, ya, fa innahu baqin ala tuhuriyatihi, maka kalau ada sesuatu yang dimasukkan air tapi tidak dicampur, apa misalkan, ya, misalkan contohnya dikasih kayu misalkan. Ya, kalau dikasih kayu kan itu tidak bisa dicampur dengan air, ya. Dia kan mujawir, kalau dalam bahasa fikihnya dia mujawir karena dia cuma, ya, ada saja, enggak bercampur, maka tetap suci mensucikan. Walau kana taghayyuru katsiran, meskipun perubahannya perubahan yang banyak, ya, perubahan yang banyak, ya. Tapi di sini, ya, perlu ada catatan, ya, banyak memberi catatan para muhasyi, para pensyarah dari kitab Fathul Qorib ini mengatakan kalau sampai perubahan yang banyak tadi merubah nama air, maka dia juga sama, berarti sudah hilang kemutlakannya dan tidak bisa digunakan bersuci. Misalkan contohnya apa? Misalkan ada air satu panci, kita masukkan di situ tulang sapi. Misalkan tulang sapi dimasukkan, dia nggak bisa bercampur, namanya tulang, dimasukkan, kemudian dipanaskan sampai rasanya sedap gitu, ya, rasanya sapi. Akhirnya orang ketika melihat itu nggak lagi menyebut air, tapi menyebut kaldu sapi. Makanya nggak bisa untuk digunakan apa? Bersuci. Kenapa? Ya, karena perubahannya banyak dan menghilangkan nama air mutlak. Dia sudah tidak disebut air lagi, sudah ganti nama. Makanya nggak boleh. Ya, meskipun dengan mujawir. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wakadzal mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghnil ma'u anhu. Demikian pula, ya, demikian pula tidak termasuk air yang hilang sifatnya untuk mensucikan kalau misalkan dia bercampur dengan sesuatu, tapi sesuatu tersebut adalah sesuatu la yastaghnil ma'u anhu, sesuatu yang mana air tidak mungkin bisa berpisah darinya. Contohnya apa? Katin, seperti tanah. Nah, air itu munculnya dari tanah, kan nggak mungkin bisa lepas, ya.
Maka misalkan di sungai berantas habis hujan, airnya coklat. Ya, apakah berarti itu berubah? Warnanya kan harusnya bening, ya enggak. Kenapa? Karena dia bercampur dengan lumpur, yang mana itu diistilahkan oleh para fuqaha la yastaghnil ma'u anhu. Air nggak mungkin bisa pisah dengannya, karena itu tempat munculnya seperti itu. Wa tuhlub, dan lumut. Biasanya kalau air kena lumut ya, dibiarkan lama, itu kan biasanya agak berubah baunya juga kadang, karena mungkin lumutnya agak bau sehingga airnya bau. Maka ini juga tetap suci mensucikan. Kenapa? Karena lumut itu sesuatu yang sudah secara sunatullah memang harus ada di air gitu. Kalau dibiarkan lama, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari air. Wa ma fi maqarrihi wa mamarihi, dan apa-apa yang ada di tempat berdiamnya air atau tempat saluran air. Ya. Misalkan tempat sumbernya di situ ada gas alam belerangnya misalkan. Kemudian agak bau belerang, agak bau sulfur. Ya, maka di sini tidak masalah, dia tetap suci mensucikan karena itu sesuatu yang berada pada sumber air tersebut. Ya. Wal mutaghayyiru bi tulil mukthi fa innahu tuhur. Dan sesuatu yang berubah karena lama tidak dipakai, air suci mensucikan, yang tidak dipakai lama akhirnya dia berubah, maka ini juga tetap apa? Suci mensucikan. Baik, mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita bahas bagian yang terakhir, yaitu bagian yang keempat dari air ini. Monggo yang azan. Baik, sebelum kita masuk ke keempat ya, tadi masalah air musyammas, ya, air musyammas. Baik, kita tahu tadi bahwasanya air musyammas dalam madzhab adalah makruh, karena ada riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya beliau karena Umar radhiyallahu ta'ala anhu yakrahu, beliau tidak suka menggunakan air musyammas
Dan beliau mengatakan waqala innahu yurisul baros. Beliau mengatakan air musyammas itu memberikan efek baros. Baros itu penyakit kulit. Ya, penyakit kulit yang cukup berbahaya ya, baros itu. Para ulama yang tidak bersependapat dengan Imam Syafi'i mengatakan riwayatnya tidak sahih karena di situ ada Ibrahim, guru dari Imam Syafi'i. Para ulama hadis mengatakan Ibrahim ini dhaif. Termasuk Imam Nawawi juga mengatakan demikian. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dia thiqah. Ya. Maka menjadi mu'tamad mazhab bahwasanya tautsik, yaitu penguatan dari Imam Syafi'i cukup untuk Syekh Ibrahim tadi yang menjadi gurunya Imam Syafi'i dalam meriwayatkan athar tersebut. Ala kulli hal ya, khilaf dari para ulama. Ya. Atau sekarang juga jarang ya ada air musyammas itu. Kemudian yang keempat, qala al-musannif rahimahullahu taala wal qismur rabi'u, bagian yang keempat, ma'un najis, air najis. Ai mutanajjisun, yaitu air yang mutanajis. Mutanajis itu terkena najis. Bukan air aslinya najis ya. Ya. Tidak ada air yang aslinya najis kecuali air kencing. Ya. Dia terefek atau terkena efek najis, makanya disebut mutanajis gitu ya. Wa huwa qisman, dan dia dua jenis. Air najis itu ada air yang mutanajis itu ada dua jenis. Yang salah satunya kahaduma qalilun, dia adalah air yang sedikit. Jadi dalam mazhab Syafi'i air dibagi dua dalam masalah air najis atau enggak najis, dibagi dua. Ada namanya air qalil, air sedikit, ada namanya air banyak. Ukuran sedikit dan banyak tidak kembali ke urf, tidak, tapi kembali kepada nas. Rasulullah SAW mengatakan tadi di awal kita sebutkan salah satu hadisnya ketika ditanya tentang air yang ada di padang pasir oase biasanya didatangi hewan, Rasul mengatakan ya idza balagal ma'u qullataini lam yahmil al khabath. Kalau air itu sudah capai 2 kulah maka tidak ternajisi. Maka dari hadis ini para ulama, para fuqaha membagi air jadi 2 dalam masalah najis atau enggak, qalil dan katsir, sedikit dan banyak. Sedikit berarti kurang dari 2 kulah. Kalau katsir banyak berarti 2 kulah atau lebih. Ya. 2 kulah itu berapa? Nah, nanti insya Allah di akhir. Yang pertama adalah air sedikit. Wa huwallazi halat fihi najasatun, dan air yang sedikit tersebut ada najis yang ada di dalamnya. Taghayyara amla, baik airnya berubah atau tidak. Wa huwa ay wal halu annahuma dunal kullataini. Ya. Dan kondisi air ketika ada najis yang masuk itu di bawah atau kurang dari 2 kullah. Jadi kalau airnya qalil, airnya sedikit, maka kalau ada najis yang masuk ke situ, otomatis airnya jadi mutanajis meskipun tidak ada yang berubah. Tapi di sini disebutkan wa yustathna min hadza, dikecualikan dalam masalah ini ya. Al-qismu, ya, satu bagian, al-maitatu allati la dama laha sailun, yaitu bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, inda qatliha, ketika dia dibunuh, au syaqi udwin minha, atau ketika diputus anggota tubuhnya, kadzubabi, seperti lalat. Illam tutrah, ya, dan seterusnya nanti. Jadi di sini dikecualikan kecuali kalau dia adalah najisnya berupa bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Maka meskipun dia masuk ke dalam air yang sedikit dan tidak ada perubahan, tidak masalah. Ya, kenapa? Karena dia masuk dikecualikan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau ada lalat masuk ke air minum kalian, ya, maka hendaknya memasukkan semuanya. Karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit, di salah satu yang lain ada obat. Maka para ulama memandang bahwa ini menunjukkan bahwasanya air tersebut tidak najis, meskipun lalat itu bangkainya kan najis. Ya, lalat itu bangkainya najis. Masuk ke air, tapi Rasulullah tidak suruh membuang air itu, malah suruh nyelupkan lagi. Para ulama mengambil ilah hukumnya. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok dimaafkan? Karena dia tidak memiliki darah yang mengalir. Dan di sisi yang lain,
ya, dia adalah hewan yang sulit kita untuk menjaga diri darinya. Ya. Baik. Adapun kalau misalkan najisnya tidak seperti itu, ya, misalkan tikus atau apa gitu ya, bangkai tikus, maka ya menajisi air tersebut. Selama in lam tutrah fihi. Selama apa? Syarat yang pertama, selama tidak sengaja dimasukkan. Ya, maknanya tidak disengaja untuk dimasukkan. Kalau sengaja untuk dimasukkan, maka dia sendiri yang membuat hal tersebut. Ya, maka meskipun tidak berubah, ya tetap najis. Karena apa? Karena perbuatan tersebut berasal dari dirinya sendiri. Dia sendiri yang ingin merusak air tersebut yang harusnya bisa suci mensucikan, dikasih najis di dalamnya, padahal tahu dia najis. Ya. Syarat yang kedua, walam tughayyirhu. Syarat yang kedua, tidak merubah air tersebut. Kalau misalkan masuk lalat 1, 2, 3, 10 misalkan dalam air, kemudian sampai airnya berubah, ya, maka apakah tetap dimaafkan? Tidak. Kenapa? Karena sudah merubah air tersebut, maka otomatis najis. Wa kadzan najasatul lati la yudrikuha tarfu. Demikian juga kalau misalkan yang masuk ke dalam air yang sedikit tadi adalah najis yang tidak bisa dilihat oleh mata secara biasa. Ya. Misalkan apa? Ya, misalkan percikan air kencing. Ya, percikan air kencing yang kecil, ya. Percikan air kencing yang kecil kadang kan terasa di bulu rambut kaki itu, ya, bulu kaki, tapi ketika dilihat ya nggak kelihatan, mana nggak ada gitu. Itu kan sangat-sangat kecil, maka ini dimaafkan. Ya, dimaafkan. Fakullun minhuma la yunajjisul ma'i'a. Ini sepertinya agak salah ya. Fakullun minhuma, maka keduanya itu la yunajjisul ma'i'a, tidaklah menajisi sesuatu yang cair. Oh ya, ya benar. Karena hukum ma'i seperti hukum air qalil. Ya, maka dua hal ini, yaitu najis dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir atau najis yang tidak terlihat oleh mata, maka ketika masuk ke dalam air yang sedikit atau ke dalam cairan, entah itu kopi, entah itu teh, entah itu minyak goreng, itu kan cairan susu, ya, maka tidak menajisinya, ya, meskipun sedikit. Ya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan hukum cairan itu seperti hukumnya air sedikit. Wa istatsna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutat, dan dikecualikan juga beberapa hal yang lain tapi di kitab yang lebih panjang lebar. Kalau ini masih terhitung ringkasan. Wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi' biqaulihi, dan beliau mengisyaratkan pada bagian yang kedua untuk bagian air yang keempat, yaitu air najis tadi kan ada dua, air qalil dan yang kedua air katsir, air banyak. Nah, kalau air banyak au kana katsiran, atau air itu banyak, kullataini, ya, terdiri dari dua kullah fa aktsar atau lebih, fataghayyara yasiran au katsiran, ya, kemudian berubah karena sebab najis tadi, ya. Maka di sini kalau airnya itu banyak kemudian kemasukan najis, tidak otomatis menjadi najis. Kapan menjadi najis? Menjadi najis kalau najis tersebut merubah salah satu dari sifatnya. Apa sifatnya air? Entah itu rasanya atau baunya atau warnanya. Kalau ada yang berubah, ketika air itu kemasukan najis dan airnya banyak, maka menjadi mutanajis. Kalau tidak berubah, maka tidak najis. Ya, maka tidak najis. Baik, apa dalilnya? Dalilnya adalah ijma. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kalau air itu kemasukan najis dan berubah sifatnya, ijma para ulama, air itu terkontaminasi dengan najis dan menjadi mutanajis. Ya. Ada hadis dalam masalah itu disebutkan Imam Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Bulughul Maram, tapi hadisnya dhaif untuk tambahan, ya. Illa idza taghayyara launuhu aw rihuhu aw ta'muhu. Ada hadis cukup panjang, di akhirnya ada tambahan itu, para ulama secara sepakat tambahan itu lemah, ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah masalah kullatain. Nah, berapa kullatain? Beliau mengatakan wal kullatani 500 ritlin baghdadiyin takriban fil asah. 2 kullah itu, yaitu batasan antara air sedikit dan banyak,
itu adalah 500 ritel Baghdadi, ya. Dalam pendapat yang paling sah fihima, dari dua pendapat yang ada. Waritlul Baghdadi, dan satu ritel Baghdadi dan Nawawi di sisi Nawawi adalah mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman, yaitu 128 dirham wa arba'atu asba'i dirham, ya. Taib. Wa tarakal musannifu qisman khamisan, dan di sini musannif tidak menyebutkan bagian yang kelima dari air, wa huwal ma'ul mutahhirul haram. Ya, ada sebenarnya air yang dia air suci mensucikan tapi hukumnya haram untuk dipakai. Bagian terakhir ini tambahan dari Ibnu Qasim. Beliau mengatakan kal wudu bima'in maghsub, seperti wudu dengan air hasil rampasan atau curian dari orang lain. Nyuri air kemudian pakai untuk wudu. Ya. Maka apa hukumnya? Wudunya sah tapi perilakunya itu haram. Au musabbalin lisyurbi, atau menggunakan air yang diwakafkan, ya, disediakan untuk minum saja, maka tidak boleh. Karena ketika itu dia mentasarufkan al-mauquf, ya, harta yang diwakafkan tadi tidak sesuai dengan jihahnya, tidak sesuai dengan wasiat dari wakifnya, ya, maka ini adalah haram hukumnya. Taib. Nah tadi dua kulah tadi itu itu satuan-satuan zaman dulu, ya, sekarang sudah tidak terpakai mungkin. Nah, untuk ulama kontemporer, ya, mereka memberikan perkiraan, ya, dua kulah itu kalau disetarakan dengan liter sekitar ada 190 liter air. Itu dua kulah. Ya, dua kulah itu sekitar 190 liter air. Atau kalau diukur dengan diukur pada bak atau apa, ya, dua kulah itu, ya, kalau misalkan tempat airnya itu berbentuk kotak, ya, maka sisi-sisinya, ya, panjangnya adalah 1 dhira' dan rubu'. Jadi 1 dhira', ini 1 dhira', ya, dari ujung ini sampai siku, ini 1 dhira'. Warubu, dan ditambah 1/4 dhira', jadi mungkin segini, ya. Jadi kalau misalkan tempat air segini, ya, lebarnya segini, dalamnya segini, panjangnya segini, gitu, ya, maka ini insya Allah sudah masuk dua kulah. Kalau misalkan tempatnya itu berupa tabung, ya, bukan ini, ya, silinder, ya, bukan berupa kotak, maka, ya, perkiraannya adalah untuk lebar bibirnya, ya, lebar bibir dari tabungnya itu, ya, apa istilahnya dulu di matematika, ya, kalau lupa, ya, diameter, ya, kalau nggak salah, diameter, ya, diameternya itu adalah 1 dhira'. Nah, diameternya 1 dhira', ya. Jadi, iya, diameter, ya, diameter. Jadi diameternya 1 dhira'. Kemudian kedalamannya, ya, 2 dhira' setengah. 2 dhira' setengah. Itu kalau tempatnya berupa silinder, itu adalah dua kullah. Baik, terakhir kita bikin kesimpulan supaya tidak mengambang. Kesimpulannya adalah yang pertama, yang bisa digunakan untuk bersuci dari air yang ada adalah air yang mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang tidak disifatkan kepada sebuah sifat yang tidak bisa berpisah lagi dengannya, atau sudah berganti nama, ya. Nah, ini air mutlak. Kemudian yang kedua, air dari sisi apakah dia bisa untuk digunakan bersuci atau tidak, dibagi menjadi 4 dan ditambahi 5, tadi ada tambahan 5. Yang pertama adalah air suci, mensucikan dan tidak makruh, yaitu air mutlak tadi, wa anzalna minas sama'i ma'an tahurun. Yang kedua adalah air suci, mensucikan tapi makruh, maka dia air musyammas, ya, air musyammas bagaimana dalam riwayat dari dari sahabat Umar, Imam Syafi'i meriwayatkan dari sahabat Umar, beliau memakruhkan, membenci air musyammas, dan beliau mengatakan innahu yurisul baros, ya. Ya, air musyammas. Kemudian yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan, dan ini dibagi 2. Yang pertama air musta'mal, air yang terlepas dari anggota tubuh untuk menghilangkan hadas,
Bukan sisa ya tadi, saya dengarkan bukan sisa, tapi apa? Yang melekat pada anggota tubuh kemudian jatuh, itu mustakmal. Air mustakmal atau digunakan untuk membersihkan najis, tapi dengan syarat-syaratnya tadi. Yang kedua dari jenis yang keempat tadi, yang ketiga tadi, suci tapi tidak mensucikan adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci tapi merubahnya sampai berefek merubah nama dari air tersebut atau perubahannya sangat-sangat banyak. Seperti air campur kopi jadi kopi, itu sudah bercampur, dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jenis yang keempat dalam segi pemakaian adalah air najis, tentu nggak bisa dipakai untuk bersuci karena dia najis atau mutanajis. Air mutanajis ini juga ada dua. Kalau dia airnya kurang dari 2 kullah, maka najis apapun yang masuk otomatis dia mutanajis. Kecuali kalau najisnya itu adalah hewan yang tidak memiliki darah mengalir, ya, atau najis yang tidak terlihat oleh mata. Yang kedua, ya, adalah air yang lebih dari 2 kullah atau 2 kullah atau lebih, ya, 2 kullah pas atau lebih. Maka dia menjadi mutanajis ketika apa? Ketika termasuk najis dan merubahnya. Kalau tidak berubah maka dia tetap suci mensucikan. Kemudian terakhir adalah air yang tahirun mutahhirun haramun, air suci mensucikan tapi dia haram, adalah air hasil curian atau air yang diwakafkan untuk minum, ya. Dan 2 kullah, ya, untuk takarannya sekitar 190 liter atau dengan tempat-tempat yang sudah kita berikan ukurannya tadi. Demikian pembahasan malam hari ini, semoga memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.